melakukan bisnis itu ya. Jadi apapun yang kita lakukan ya dengan bisnis ini itu akan menjadi passion kita, menjadi kesenangan kita. Jadi mau dia misalnya dalam waktu dekat ini misalnya kita buat, tapi misalnya kita anggap bahwa kenapa ya belum berhasil, tapi karena passion kita akan tetap berusaha untuk berusaha bagaimana supaya kita punya bisnis ini berhasil ya. Nah jadi pada saat kita tahu bahwa bisnis itu kan kalau misalnya di awal itu biasanya itu kita belum dapat semacam keuntungan ya, belum, masih ya paling tidak kembali modal lah gitu. Nah tapi karena kita punya passion benar-benar di bisnis itu, jadi kita berusaha apapun yang terjadi tetap kita akan jalan itu ya. Nah itu yang dimaksud dengan passion. Nah kemudian bagaimana bisnis ini tadi kembali bahwa ada kebutuhan masyarakat atau siapapun atau pelanggan yang kita penuhi gitu ya. Nah, jadi harus betul-betul kita pikirkan, oh ini nanti siapa segmen pasarnya. Nah, kemudian memilih ide bisnis ini memang harus konkret ya, masuk akal, dapat dikerjakan, dapat direalisasikan, mudah untuk dipasarkan. Misalnya fashion syari ini. Jadi kalau misalnya fashion syari ini taruhlah misalnya Nanda semua ini satu kelompok menjual. Nah, mungkin dosen-dosennya yang di kampus ya, dosen, staf itu bisa kita jadikan sebagai calon customer kita. Nah, gitu. Jadi pandai-pandai kita lah bagaimana cara kita menjual. Dan nanti pada saat misalnya pas masuk misalnya ke kampus menawarkan atau menggunakan aplikasi atau menggunakan media misalnya WhatsApp dan seterusnya, silakan Anda, nanti akan bantu bahwa ini adalah bisnis siswa kita, tolong dibantu bagaimana supaya mereka bisa membeli produk kita gitu ya. Nah, kemudian cocok untuk karakter kita gitu. Di sini tadi di kelompok 2 fashion syari ini berapa orang ini perempuannya? Maksudnya perempuannya apa? Kelompoknya nggak ada ya, sama laki-laki ya? Nggak masalah sih, karena tidak selamanya yang menjual itu kan harus perempuan ya, walaupun besar kita jual ya. Kemudian risiko kecil. Nah, kita memilih sebuah bisnis itu risikonya kecil ya. Artinya gini, pada saat kita memilih bisnis, jangan kita memilih bisnis yang misalnya modalnya besar ya, modalnya besar, tapi perputarannya kecil. Nah, itu kita coba hindari ya. Kemudian dapat bertahan. Nah, ini dapat bertahan ini dalam artian bahwa kita bisa kita bisa menjual apakah produk kita ini bisa bertahan berapa lama ya. Kalau makanan di sini ada makanan ya. Tadi kalau di kelas yang tadi ada makanan. Jadi kita harus melihat sejauh mana kita punya makanan ini bisa bertahan gitu. Itu harus kita pikirkan juga. Nah, kemudian bagaimana kita menguji ide bisnisnya ya. Nah, bagaimana kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, dan ancamannya. Nah, jadi nanti Ibu akan akan bagi materi ini. Nah, apa pengaruh positifnya misalnya ya? Pengaruh positif bisnis ini terhadap orang lain gitu ya. Kemudian apa kelemahannya bisnis kita? Misalnya jasa desain gratis. Mungkin kelemahannya adalah mungkin nanti ya kita berpikir positifnya bahwa nanti banyak desain kita ya, banyak orang yang meminta jasa desain kita, tetapi mungkin kelemahan kita di dalam diri kita ternyata banyak yang menumpuk, tapi kita nggak mampu mendesain gitu. Nah, itu harus kita pikirkan. Misalnya di kelompok 2 ya, di kelompok 2. Siapa kelompok 2 di sini? Coba yang kelompok 2. Ada apa ya kelompok 2? Fajar. Siapa kelompok 2 ini? Nah, misalnya kelompok 2, ada 5 orang atau 7 orang di situ.
Tapi kan tidak semuanya di situ bisa mendesain ya, mendesain pandai pintar mendesain ya, ada hal yang mendesain. Nah, pada saat misalnya seperti itu, apa yang harus kita pikirkan? Nah, di sini apa kita menganalisa ya. Kemudian bagaimana peluangnya? Nah, jadi peluang ini kan sebenarnya sangat ini ya. Nanti karena ibu kan di bagian media Vkom. Nah, kebetulan desain di situ malah kita memang mencari desain kalau misalnya ada berita yang kita mau posting itu kita memerlukan desainer, tapi itu tadi sangat jarang ya yang ini. Nah, nanti misalnya ada nanti yang akan didesain di situ, nanti ibu hubungi kelompok 1. Nah, tinggal nanti berapa biayanya, berapa yang harus kita keluarkan untuk itu. Dan nanti malah rencananya nanti itu dalam 1 bulan kita akan membuat beberapa konten ya, mungkin sampai 4-5 kali konten. Nah, ini kita kekurangan desainer gitu. Nah, nanti ini sudah nyambung nanti dengan kerjaan ibu ini, tugas ibu di media ya. Nah, ini jadi ini sangat luar biasa ini kalau misalnya ini bisa nanti terus ya. Nah, kemudian apa ancamannya? Ancamannya adalah kita memikirkan, oh di Makassar ini jasa desainer berapa? Nah, tapi jangan kita putus asa dengan hal itu. Misalnya, oh banyak, pasti kita punya customer tersendiri, kita pasti punya pelanggan tersendiri. Nah, tinggal kita bagaimana sudah tahu bahwa dengan adanya beberapa kompetitor ini, maka yang saya akan pasar adalah ini 1, 2, 3, 4. Nah, itu. Nah, tapi optimisnya bahwa kita di Vkom saja memerlukan desainer gitu untuk konten-konten gitu. Jadi sangat tepat ya, nah, gitu. Jadi ini yang harus nanti kita analisa. Nah, kemudian dari analisa itu kita akan melihat ya tadi 4 kekuatan tadi ya, kekuatannya apa ya, bahwa misalnya data desainer ini semakin ke depan orang semakin memerlukan jasa-jasa desainer seperti ini. Kemudian apa peluangnya? Peluangnya itu masyarakat akan lebih tertarik dengan hal-hal yang lebih baru ya. Apa kelemahannya tadi? Bahwa kita memiliki mungkin SDM yang masih sedikit ya. Nah, nanti caranya solusinya adalah di antara mungkin 5 orang, 1 orang yang bisa itu bisa mengajari yang lain, sehingga nanti pada saat misalnya orderan masuk banyak, nah itu bisa tertangani dengan baik. Kemudian ancaman, apa sih ancamannya? Nah, bagaimana ancaman ini bisa kita selesaikan dengan baik, misalnya hal-hal yang mungkin orang lain kompetitor kita ini, misalnya kita sudah patok harga satu desain misalnya 50.000 misalnya, yang itu mahal tidak 50.000, tetapi ada ancaman dari pihak lain, mungkin dia memasang harga misalnya 30.000. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, itu yang harus kita pikirkan semua ya. Nah, jadi ini yang harus dipikirkan dengan baik. Analisa tadi ini ada sesuatu ini supaya kita punya bisnis ini akan berterusan gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Karena ibu mau lihat dulu ini orang-orang yang baru masuk ini. Ibu akan absen kembali ya, biar namanya masuk di absen ibu. Sampai menunggu siapa yang akan bertanya. Sudah ada? Firmansyah? Belum. Samsul ada? Nggak ada. Abdul Isnan? Hadir Bu, hadir. Ada. Isnan ada ya. Raka? Belum ada. Heldi? Belum. Trifarsya? Belum. Muhammad Kemal? Belum. Muhammad Faidul? Belum. Muhammad Irfan? Belum. Akhari Priyansyah? Belum. Habib? Hadir Bu. Hadir ya. Oke. Ajis Ahmad? Nggak ada. Muhammad Jabalur? Nggak ada. Fahri? Nggak ada. Arianto? Nggak ada. Ini siapa yang di kelas lain? Jabalur ya?
Mana yang betul? Irsan? Irsan tidak ketemu mana? Hadir Bu, Irsan Bu hadir. Tidak ketemu mana Irsan? Irsan ini kan di sini tidak ada namanya di kelas ini. Di A3. Irsan dari kelas mana? Dari A3 Bu. Di sini ada namanya loh. Kenapa Anda ada Bu? Nah, itu nggak tahu. Ini di sini nggak ada namanya. Dari 34 nama-nama di sini A3, nama Irsan tidak ada. Di kalam ada namanya di kalam? Iya. Di kalam ada namanya nggak? Irsan Bu, di Ya? bawahnya nama aku. Di Kenapa? bawahnya nama aku. Di bawahnya nama aku Bu. Di bawahnya Baso. Baso Rizky. Oh, Muhammad Irsan. Aduh. Iya. Kirain Irsan saja namanya. Oke. Siapa lagi nih yang ada di sini belum Ibu checklist namanya? Saya Bu. Tri. Ini siapa lagi? Trivalsia Bu. Ya. Siapa lagi namanya yang harus disebut? Sama Hildi Umar Bu. Hildi Umar tadi ada Jawa ya? Ya Bu. Siapa tadi? Hildi Umar. Hildi Umar. Hildi. Berapa nomor ini? Berapa? Kenapa, Bu? Berapa ini? Kurang jelas suaranya Bu. Oke, sudah. Siapa lagi? Samsul. Siapa lagi yang baru masuk? Sudah ya, sudah ada semua ya. 21. Miftahul akhir sudah tadi ya. Raka tidak ada, Muhammad Kemal tidak ada, Faidul tidak ada, Ashari Priyansyah tidak ada, Aziz tidak ada, Fahmi tidak ada, Arianto. Ini ada pindahan nggak dari kelas lain? Nggak ada Bu. Nggak ada nih, oke. Oke, ada pertanyaan nggak tentang ide bisnisnya? Tidak ada pertanyaan. Jadi sekali lagi ini sudah ada ide bisnis 5 ya. 5 yang kita sudah pilih semua. Silahkan nanti dibuat analisa SWOT-nya ya. Analisa SWOT-nya, apa kekuatannya, apa kelebihannya, apa ancamannya, apa peluangnya ya. Paham ya maksudnya ya? Paham Bu, paham. Iya, oke ya. Nah, jadi Iya, paham, nanti di minggu depan kita akan bahas ya dari analisis SWOT ini masing-masing kelompok ya. Jadi nanti akan kita langsung masuk di Zoom, nanti langsung kelompok 1 memaparkan ya apa sih kekurangannya, apa kelebihannya, apa ancamannya, dan apa peluangnya. Nah, yang disebut dengan analisis SWOT ya. Jadi kekurangannya itu berarti kan dari dalam internal ya, ancaman eksternal. Nah itu, jadi nanti silahkan download di Kalam ya, di Kalam tadi Bu mau bisa perlihatkan tapi tidak bisa malah error. Di Kalam di download di situ apa yang dimaksud dengan analisis SWOT ya, apa saja ya. Oke ya, seperti itu ya. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada Silakan. Bu. Kenapa Zulkifli? Tidak ada Bu, tidak ada pertanyaan. Nah, pertanyaan Kak. Oke. Jadi ingat ya, kita tidak ini bisnis kita tidak sekedar ya, bukan sekedar ya, tapi kita akan berusaha merealisasikannya ya. Nanti kita akan sampai pada tahap berikutnya, bagaimana modalnya, bagaimana pemasarannya, gitu ya. Nah, jadi tidak sekedar kita hanya kuliah, dapat teori, tapi kita betul-betul ingin bagaimana bisnis ini bisa realisasi,
Dan bahkan nanti kalau sampai di akhir, kita akan buatkan haki, dan silahkan nanti setelah selesai pun kuliah, tetap kita jalankan bisnis ini. Gitu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada ini yang mau didiskusikan lagi. Siapa yang baca doa di akhir? Sakir Bu, Sakir. Sakir. Mana Sakir? Ya, Bu. Ya. Sakir. Siapa? Alif nih saja Bunda. Ya. Ikut sedikit Bunda. Siapa? Alif nih saya Bunda. Mas Alif terus tahu, wah. Biar nih Alif, kita mau nanti dapat semua pahalanya, Alif. Silakan Alif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wal ilmi ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasra laka sadra wa wada'na anka wisra allazi akra sakra wa rafa'na laka sikra wa inna ma'al yusri yusra. Inna ma'al yusri yusra wa isa fargata fansab wa ila rabbika fargab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Bismillah. Saliwalah ila rabbil alamin. Amin. Kenapa, Alif? Amin. Terima kasih Alif atas doanya. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini dari jam 9:30 sampai sekarang ini mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita pelajari bersama ini berkah ya, dan apa yang kita rencanakan ini bisa berhasil. Baik, terima kasih semua atas perhatiannya. Ibu mohon maaf kalau tadi lagi error-errornya ya. Mudah-mudahan ke depan tidak lagi ya. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah masuk di Zoom ini. Ibu sampaikan mungkin nanti Sabtu hari Rabu depan kita nggak usah buat di WA group, langsung saja di sini di absen di Zoom ya. Dan sekali lagi kalau misalnya memang tidak bisa masuk di Zoom karena alasan jaringan entah apa, silakan disampaikan di grup gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat semua. Sampai ketemu lagi insya Allah tahun depan, dan silakan dibuat kembali bisnisnya, analisa bisnisnya ya. Oke, baik ya. Dan alhamdulillah, mari kita tutup kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup Zoom ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.